ihram. Ketika memulai rangkaian ibadah haji atau umroh, diwajibkan bagi seorang muslim agar berihram terlebih dahulu. Ihram menurut bahasa yaitu melarang atau menahan. Ihram menurut istilah syar'i yaitu niat untuk memulai pelaksanaan rangkaian ibadah haji yang ditandai dengan beberapa amalan haji. Disunnahkan bagi orang yang hendak berihram untuk mandi, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan, memotong kumis, dan memotong kuku, menyimpan pakaian berjahit bagi pria sebelum berihram, memakai sarung, dan cukup memakai 2 lembar kain panjang selendang. Demikian pula sepasang sandal putih. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian berihram, maka ia cukup memakai selendang dan sarung serta sepasang sandal. Jika tidak punya sandal, maka ia boleh mengenakan khuf yang dipotong bagian atas, sehingga menampakkan kedua mata kaki. Adapun bagi kaum wanita, mereka dibolehkan mengenakan pakaian yang sesuai dengan kehendak mereka dan tidak ada ketentuan warna tertentu. Hanya saja mereka dilarang menyerupai kaum pria. Mereka juga dilarang memakai cadar dan sarung tangan saat berihram, kecuali apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ia cukup menjulurkan pakaiannya dari kepala untuk menutupi wajahnya. Memakai parfum ketika hendak berihram. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku pernah memakai parfum pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berihram. Namun pakaian orang yang berihram dilarang diberi parfum, sebagaimana sabda Rasulullah, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang terkena za'faron atau wewangian. Larangan-larangan saat ihram: menggunting, memendekkan atau mencabut rambut. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Al-Baqarah ayat 196. Semua jenis rambut dilarang dicukur tatkala sedang ihram. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Al-Baqarah ayat 196. Semua jenis rambut dilarang dicukur tatkala sedang ihram. Memotong kuku, menutupi bagian luar kaki dengan perban. Hal ini didasarkan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baju seperti apa yang digunakan orang yang berihram? Rasulullah menjawab, "Jangan kalian memakai kemeja, imamah atau kain penutup kepala, celana panjang ataupun jubah." Demikian juga perintah Rasulullah kepada para sahabat saat melihat seorang yang meninggal dalam keadaan berihram. Jangan kalian tutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan kelak dalam keadaan sedang bertalbiyah. Namun jika benda tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kepala seperti payung, tenda, atap rumah, atau atap mobil, maka hal itu tidak dilarang. Mengenakan pakaian berjahit bagi pria seperti jubah, celana, kemeja, trompa, kaos kaki, kaos tangan, dan yang sejenisnya. Jika seseorang tidak memiliki kain panjang atau pakaian ihram, maka ia boleh mengenakan celana panjang sampai ia mendapatkan kain ihram.
Dan jika ia tidak pula memiliki sandal, maka ia boleh memakai terompah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ia tidak memiliki sandal, maka ia boleh memakai terompah, dan hendaklah ia memotong bagian atasnya hingga kedua mata kakinya terlihat. Seorang yang berihram dilarang memakai wewangian, baik di badan maupun di pakaian, bahkan menciumnya sekalipun. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang telah terkena za'faran dan al-waras. Memburu dan membunuh hewan darat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang ia dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat, atau membayar tebusan dengan memberi makan orang-orang yang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar ia merasakan akibat dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Al-Maidah ayat 95. Firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, dan diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Al-Maidah ayat 96. Yang dimaksud dengan binatang buruan darat adalah semua jenis binatang liar yang halal dikonsumsi, demikian pula burung. Adapun binatang piaraan maka tidak termasuk binatang buruan. Dihalalkan bagi orang berihram untuk menyembelih ayam atau hewan ternak lainnya. Sedangkan binatang buruan laut, maka hal itu dihalalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Al-Maidah ayat 96. Berkaitan dengan binatang yang haram dikonsumsi, maka halal dibunuh. Dan bagi orang yang berihram dibolehkan membunuh semua jenis binatang jika dimaksudkan untuk menyelamatkan diri dari serangannya. Orang yang sedang berihram dilarang melaksanakan akad nikah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan orang yang berihram dilarang menikah atau menikahkan atau melamar, jima atau melakukan senggama. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Al-Baqarah ayat 197. Bercumbu walaupun tidak melakukan senggama, seperti berciuman atau saling meraba yang disertai dengan dorongan nafsu, karena keduanya menjadi media untuk sampai pada senggama. Beberapa permasalahan penting. Salat sunat ihram 2 rakaat sebagaimana dikenal oleh sebagian besar kaum muslimin tidak memiliki dasar dan dalil. Tidak ada pula doa khusus yang wajib dibaca saat memulai ihram. Jika seseorang berangkat menuju kota Mekah menggunakan pesawat terbang, khawatir sulit memakai ihram apabila telah melewati miqat makani, maka ia dibolehkan mengenakan pakaian ihram sejak dari rumahnya atau saat ia berada di bandara. Ia belum terhitung sebagai orang yang berihram sampai ia meniatkan ibadah haji atau umroh dan telah melewati miqat makani.
Sebagian kaum muslimin melakukan ittiba atau menampakkan pundak sebelah kanan tatkala mengenakan pakaian ihram sejak mereka berihram, dan perbuatan ini tidak memiliki dasar sebab perintah ittiba hanya dilakukan pada saat melakukan tawaf qudum, yaitu tawaf saat pertama kali tiba di kota Mekah. Selain itu, jamaah haji boleh menutup semua pundaknya. Seorang yang berihram, pria atau wanita, jika ada sehelai rambutnya yang terjatuh saat ia berwudu atau mandi, maka ia tidak dianggap telah melakukan pelanggaran. Demikian juga jika terjatuh sehelai kumis, jenggot, ataupun kukunya, ia tidak dianggap melanggar larangan karena hal tersebut terjadi bukan disengaja. Bagi seseorang yang berihram, pria maupun wanita, dibolehkan mengikat bagian kakinya jika ia memerlukan. Seseorang yang sedang sakit atau khawatir timbulnya halangan yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan amalan ibadah haji, dibolehkan baginya menyebutkan persyaratan saat memulai talbiyah. Ia boleh mengatakan labbaik Allahumma bi umrah atau lainnya, dan jika aku terhalangi menyelesaikan ibadah ini, maka kelak aku sempurnakan amalan yang belum kukerjakan. Maksudnya, apabila saya terhalang untuk melaksanakan ibadah haji, maka saya bertahallul dan tidak menyempurnakannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menemui Sabagah binti Az-Zubair, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau akan berhaji?" Ia menjawab, "Iya, tapi aku sedang sakit." Beliau bersabda, "Berhajilah dan ucapkanlah, ya Allah, aku sempurnakan kelak amalan yang belum kukerjakan." Jika ia telah mengucapkannya dan terbukti ia tidak mampu menyelesaikan amalan ibadah tersebut, maka ia boleh bertahallul tanpa ada denda sedikit pun.